zaman sekarang itu ada Android nih. Ada Android. Ngapain sih musab-musab Al-Quran? Sekarang itu dengan ringkas Anda bisa langsung download Al-Quran di HP Anda. Anda kalau di bis pegang-pegang Al-Quran diliatin orang. Tapi kalau Anda di bis download Al-Quran, Anda baca-baca, orang nggak akan ngeliatin Anda. Karena orang nggak tahu yang Anda baca apa. Makanya saya bilang lah, kalian begini. Ini juga saya katakan kepada teman-teman yang Kristen, yang Islam, gini. Kalian itu harus punya hikmat. Ya, karena banyak saya lihat orang-orang ya mengadakan diskusi begini, ngadain program-program aneh. Ada program aneh, program begini, program mengadakan musab, program untuk apa sih program-program kayak begini? Kalau saya kasih tahu, Bang, abang kan juga ada rumah apologet. Dengar, kalau saya di negeri Konoha berapologet, saya ada rumah, saya ada pekerjaan. Nggak usah ada rumah-rumah apologet itu buat apa? Posisi saya meninggalkan rumah saya meninggalkan pekerjaan saya di negeri orang posisinya, ya kan? Dan saya belum dapat izin kerja, jadi saya nggak bisa kerja sesungguhnya secara hukum. Jadi bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Makanya saya menggalang untuk mendirikan rumah apologet. Itu pun sebagian pasti uang saya juga. Kelebihannya saya galang dari teman-teman. Jadi program saya nggak ngada-ngada. Seperti programnya Uncupi, ngada-ngadakan musab lah. Orang mengadakan musab kalau dia maksa-maksa pasti ada udang di balik bakwan. Jadi teman-teman, saya mendidik kalian juga yang muslim-muslim ya. Karena saya perhatian kepada kalian. Hati-hati, ada udang di balik bakwan. Ya. Masa dia yang repot-repot. Pasti ada kepentingan itu. Ya, jadi gitu teman-teman. Silakan ya, kepada teman-teman, bijak-bijaklah Anda. Karena banyak sekali ya acara-acara seperti ini ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Ya, tapi kalau kepentingannya itu benar, kepentingannya itu jelas, memang itu tidak bisa terelakkan, ya berarti itu benar. Karena nggak mungkin berapologet begini teman-teman nggak ada kediamannya, nggak mungkin. Kalau saya di negeri kita, di negeri Konoha, nggak perlu. Saya ada tempat tinggal kok. Tapi apakah bisa kita berapologet dari negeri Konoha? Wow, datang kok. Ormas datang, kami dari Ormas. Anda melakukan penistaan. Makanya saya harus meninggalkan kenyamanan saya tinggalkan apa yang saya punya, teman-teman. Itulah makanya teman-teman, kalau saya ada program saya itu bukan saya ada-adakan, gitu. Bahkan keadaan saya lebih baik di negeri Konoha, karena saya nggak perlu saya harus sinyal. Buat apa? Ada tempat tinggal, saya ada tempat tinggal, makan saya kenyang. Dan yang nonton ini pasti banyak yang kenal saya. Orang yang nonton ini banyak yang kenal saya, banyak yang tahu saya siapa, gitu loh. Saya bukan orang kekurangan makan di negeri Konoha. Orang yang nonton saya tahu, yang tahu saya siapa tahu. Saya ini punya usaha, teman-teman. Ya, bukan tapi saya tinggalkan semua itu, saya tinggalkan apa yang saya punya, teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Jadi teman-teman bijak-bijak ya. Jadi kita bukan punya program ngarang-ngarang seperti programnya Uncup PA. Nah ini teman-teman program kita ya. Program kita itu adalah pengadaan rumah apologet. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hatinya untuk mengadakan rumah apologet, karena kita di negeri orang, teman-teman ya, kita cita-cita saya itu punya kediaman gitu, kediaman di sini teman-teman. Asal ada tanah yang kecil dan rumah yang sederhana, ya, untuk bisa berapologet itu sudah cukup bagi saya, teman-teman. Nah, sebagian itu dananya dari saya, sebagian saya galang dari teman-teman sekalian untuk mendirikan rumah apologet. Supaya kita bisa berapologet, kita bisa membela iman kita ketika ada orang yang menjelek-jelekan iman kita. Seperti Donditan, ya, dengan Irina Handono, Juma yang ngarang bebas dengan Ari Untung di podcastnya, Yahya Waloni, ya kan, Habib Rizik yang mengatakan, kalau Tuhan berada di dunia siapa? Orang-orang seperti itu harus kita jawab. Zakir Naik, ya, ulama Islam yang sengaja diundang ke Indonesia
untuk mengatakan bahwa Yesus itu seorang Muslim katanya? Kita jawab. Kalau kita jawab dari negeri Konoha, besok pagi Anda udah dijemput polisi. Ya, seperti itu. Yuk, sampaikan kepada Yusuf teman-teman, itu info teman-teman ya. Wah, datang ini si Ripa itu. Yang mengaku Muhammad adalah robnya. Silakan Ripa, tumben-tumbenan kamu berani naik ke sini. Aduh, Is. Tumben-tumbenan berani naik ke sini. Benar nggak Yusuf begitu? Aku juga mau ngasih tahu nih. Ternyata benar ada peristiwa yang keji. Kata si Martin Luther, Yesus itu berzina 3 kali. Nah, ini lari kemana-mana. Enggak, ini nih Kenapa kan ini lari kemana-mana? Apa yang dibahas? Lari kemana? Lari ke sini. Juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam tabletop-nya. Luther Lihat, kalau saya ngomong saya kasih kesempatan autentisitasnya yang tidak pernah diragukan, meski bagian-bagian tertentu mempermalukan. Kata dia gini nih, kata Arnold Land, Wemer menyitir satu kata Arnold, aku kira kata Martin Luther. Bentar dulu. Iya, si Arnold ini mengutip tabletop Martin Luther, di mana Luther mengatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Ini gimana ini? Kalau Yusuf PI kan manusia biasa. Aku nggak tahu juga kejadiannya. Ini Tuhan kenapa berjoni 3 kali, ini gimana ini Edi? Coba konfirmasi dulu. Gimana cerita kasusnya itu? Ada nggak bantahan dari orang Kristen mengatakan membuktikan bahwa Martin Luther itu berbohong atau apa yang disampaikan? Kameramu dibalik dulu. kaprah? Jangan tutup-tutup kamera. Anda sudah malu jadi orang Islam. Oh enggak lah. Baik. Enggak lah. Sudah? Aku nggak malu jadi orang Islam. Sudah bicaranya? Kalau aku malu, aku kabur ke luar negeri, Edis. Sudah bicaranya? Sudah. Coba konfirmasi Sudah bisa dulu, Tuhan gantian? berzina 3 kali tuh. Oke, sudah Boleh, bisa boleh. gantian belum? Tunggu. Edis. Ini yang ngomong terus Edis. ini. Edis. Sudah bisa gantian Edis. belum? Edis, Dari ini kan tadi ngomong malu. terus, boleh gantian? Diizinin nggak ngomong di sini? Tadi kan kamu sudah mengatakan bahwasanya menurut Arnold bahwa Martin Bukan. Luther berkata Arnold begini dan menyitir. begitu. Salah Betul. kan? Bisakah Bukan saya gitu. tanggapi? Bukan gitu, saya benar. Loh, saya ini lurusin dulu. gimana? Riva, bentar dengar. dulu, Edi. Kalau saya masuk ke channel kamu bisukan. Kamu masuk ke channel saya, tidak akan jari saya ini saya gunakan untuk membisukan kamu. Ya udah, paling kamu saya jadi tendang. gini, Edi. Kalau kamu Terima tidak kasih. tidak Jadi bisa gini, membusuk, Edi. saya tendang. Gini, Riva. Ya udah, aku ngomong Kamu dulu. sudah naik ke sini, Bentar, Edi, jangan sudah saya takut terima. itu. Kamu sudah ini mengajukan ditonton 15 pertanyaan, orang loh. sudah saya terima. Sekarang apakah Enggak, boleh saya itu menjawab? Ya izinin dulu, aku ngomong. Kenapa si Edi takut banget sama gue? Pertanyaannya satu-satu. Yang ini saja Edi belum mau saya ngomong. jawab. Bisa saya jawab? Kenapa sih panik? Edi jangan Saya nggak panik. Biar kita tenang. tertib, pertanyaan itu lu di situ nggak enak satu-satu. hidupnya. Kalau Makanya makan minta itu gue juga tahu, harus satu sendok. Jangan langsung satu baskom dimasukin ke perut. Iya, gue bukan cuma ngomong ini, gue ngomong sesuatu nih, Edis. Silakan. Kan seandainya Ustadz Yusuf PI itu, ya kan, mau berzina mau enggak, emang diajarin di Kristen untuk menggibahi orang dan mengurusi permasalahan orang? Aku Baik. nggak tahu ya. Bisa saya Emang tanggapi? kalau di Kristen itu ada, ya itu satu. Kenapa dari tadi Satu-satu ngebahasin dulu, orang-orang? jangan banyak-banyak. Nanti lupa saya. Enggak, ini bukan pertanyaan tambahan. Sementara, kenapa ngurusin Tuhan lu yang dituduh sama Martin Luther sebagai pezina? Kenapa ngurusin Ustadz Yusuf? Gitu? Udah bisa saya jawab? Silakan, Edis. Baik, saya jawab. Boleh. Pertama-tama begini, Riva ya. Kekristenan itu bukan soal Martin Luther. Tapi kan Protestan nggak Ini bisa saya ada mau tanpa Martin jawab, Luther. ini gimana? Ini saya mau jawab kok udah panik. Jangan panik Bukan begitu. panik. Bisa saya jawab ya? Berarti Martin Luther nggak ada gunanya berarti ya? Ini kalau begini diskusinya nggak jalan ini teman-teman. Yaudah. Dengar. Kenapa sih kalau room Kristen itu nih tempat ditanya, kayak gua nih bikin room Islam Betul, ditanya. kamu kan sudah mengajukan pertanyaan, Riva. Giliran saya yang mengajukan pertanyaan. Tuhan berzina 3 kali, jelasin. Baik, Kenapa tuh saya Tuhan jawab. berzina 3 kali? Baik, di dalam Bible tidak pernah ada sebuah informasi bahwasanya Yesus kami berzina. Tidak pernah ada. Kemudian yang kedua, kamu tadi mengatakan, Arnold mengatakan bahwasanya Martin Luther berkata. Sekarang begini, saya mau tanya dulu kepada kamu, Arnold itu siapa? Sejarawan.
Siapa? Nih, ini aku tulis ya. Ini bukan Coba sejarah, mana aku tulis tulisan ya. dia berbahasa apa Arnold itu? Bentar. Sebentar, Arnold Gua nggak berbahasa tahu apa? dia. Gini. Gua mengutip dari Ibu Rita Wahyu yang seorang pengajar Alkitab. Sekarang jadi Ibu Rita Wahyu. Tadi Arnold, sekarang Ibu Rita Wahyu. Besok Udin, besok pulang. Nanti kalau nggak pernah kuliah, Edis nggak pernah kuliah. Edis tidak Makanya pernah saya kuliah. bilang Kalau kuliah, kan teman-teman, kita boleh di dalam mempelajari agama primer, Islam data memang sekunder, dan diizinkan data berdusta tersier. di dalam Data 3 tersier perkara. itu bukan. Tuhan lu suka berdusta loh. Lukas 24:46. Tuhan lu bohong loh. Yesus Lari bohong. kemana-mana. Enggak, Ini nih Tuhan Pak. lu berbohong. Ini. Bahkan Tuhan lu Ini nih membantu. Pak. Bentar. Saya Katanya berharap. ini Bagus kritis itu. Lukas Ini. 3 nomor 2. Dengar dulu. Udahlah substansi aja. Kamu ulang-ulang nggak usah lagi cerita. sih. Lukas 3:23 di situ mengatakan pendapat orang si Yesus ini anak kandung Yusuf karena nggak ada tulisan anak tirinya. Nah, Pendapat lu orang itu ketika lisan gua apa kasih data tertulis? dari lah tertulis tuh anak Yusuf. Ya, ini Emang anak apa? menurut anggapan orang, di situ anggapan orang itu tertulis apa lisan? Tertulis menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Oke, Lukas berkata, menurut anggapan orang. Nah, ketika Lukas mengatakan menurut anggapan orang, apakah anggapan orang yang dikutip oleh Lukas itu lisan apa tertulis? Ya mana gua tahu si Lukas Nah, kadang-kadang baik. berarti entah lisan. Baik, saya Makanya ini jawab. perlu diselidiki nih. Apakah si Lukas ini mendengarkan perkataan atau dia mendengarkan hasil gibah kayak lu Baik, tadi? Karena saya jawab tadi, ya. menurut anggapan orang Ini Ustadz panjang Yusuf bener Pedi dia. itu Ini berzina. kayaknya dia ketakutan Iya, kalau saya bicara. jadi ketika si Edis bertanya kepada Kores, menurut Bang Regar, Ustadz Yusuf PI itu selingkuh. Minimal informasi yang Dia mendapat masalahnya tahu orangnya. moderatornya. Masalahnya Nah, yang iya. ngomong itu Nah, momotnya, betul. moderatornya. Nah, Dia masalahnya di sekarang WhatsApp dengar. Dia Iya. dapat berita dari seseorang yang bernama Nagita yang Nah, mengaku jelas ya orangnya ya. selingkuhannya Orangnya Yusuf jelas. PA. Ya, orangnya jelas kan? Oke, Jelas kan? sekarang Setidaknya informasi saya yang konfirmasi. bentar dulu. Aduh, ini si Ripa ini ngomong terus kemana-mana ini. Apakah boleh saya gantian menjawab? Tapi lu lari-lari. Kan gua Oke, tanya. sekarang kembali. Sekarang kembali lu ke sini. Lu kan Dengar. konfirmasi. Kata Bu Rita Wahyu ketika mengutip Kata perkataan Bu Rita Wahyu. Murita mengutip tulisannya Arnold. Arnold mengutip tulisannya. tulisan dari Arnold ketemu nggak? Martin Luther. Arnold ketemu dengan Martin Luther. Sama kayak Lukas nggak pernah ketemu Yesus, sama kayak gitu persis. Oke, sekarang Sama seperti Paulus nggak pernah ketemu secara langsung dengan Yesus, ngaku-ngaku ketemu. Apakah Lukas mendapatkan persis. itu dari para saksi mata? Buktinya ini orang ini beneran lihat Yesus. Emang lu bisa buktikan Jadi kata, kalau ini anggapan jadi orang kata ini melihat Lukas, Yesus? membuka Injil Lukas itu dikatakan begini. Setelah aku menyelidikinya dengan seksama Wah, penyelidikan, dari para Des. saksi mata dan pelaku Dibahas firman, kemudian aku membukukannya secara teratur bagimu. Betul? Berarti ini hasil penyelidikannya, Edis. Betul. Betul. Metodenya bukan apa, hasil Edis? bukan Yang hasil jadi bertapa valid? di gua. Oh iya, kalau bertapa di gua Tuhan tuh 3 hari bertapa di gua jadi Tuhan habis Gini, keluar habis mati. Nah, Gini, sekarang gua tanya Edis. Gini, dengar. Ketika Lukas- Ketika penyidik membawa berkas penyidikannya kepada penuntut umum, itu hasil penyelidikan. Hasil Oke, penyelidikan. berkasnya ada. Dengar Berkasnya dulu ada. saya lagi ngomong, Rifa. Dengar. Edis kenapa sih Hasil kalau ngomong tuh suka penyelidikan bohong-bohong? dari tim penyidik Mabes Polri dilimpahkan kepada penuntut umum, dilimpahkan kepada hakim, kemudian diputuskan oleh hakim. Apakah metode Oke. seperti itu tidak ilmiah? Ilmiah nggak karena saya ada tanya? berkasnya. Pertanyaan gua Ilmiah nggak saya tanya? ilmiah, Dengar, mana lebih ilmiah? Penyelidikan apa bertapa di goa? Penyelidikan Mana lebih ada ilmiah? berkasnya di pengadilan diterima. Tapi pertanyaan Sekarang gua, kamu jawab dulu, si Rifa. Paulus ketemu Tuhan Mana itu bukan lebih penyelidikan, ilmiah? tapi hasil berguling-guling. Penyelidikan atau bertapa Iya. di goa? Mana lebih Oke, ilmiah? boleh gua jawab? Boleh gua jawab? Silakan. Nah, tidak ada kalau lu bertuhan, Tuhan lu tuh nggak masuk ilmiah karena Tuhan yang melayang-layang di ditanya atas air itu nggak apa yang dijawab? Rifa, Tuhan ini melayang-layang di atas air itu tidak ada datang ke dokumentasi depan sejarahnya. pengadilan. Saya datang Itu ke depan tidak hakim. ilmiah. Edis, apa? Kenapa ini? Dari Edis? mana Edis, tunggu, kamu gua nggak diizinin dapatkan? menjawab. Oh, saya Kenapa penyidik. gini Saya sih? penyidik. Saya Edis, dipanggil. Kenapa nggak berhenti Saya bicara dipanggil ke oleh sendiri hakim. gitu loh? Kemarin Anda benar, lu bilang Anda kalau benar lu seorang penyebab penyidik. Yesus, Ya, sekarang iya, lu nggak Pak mau Hakim. dengerin gua bicara. Ya. Kalau Dari ngomong mana Anda begini, dapatkan kita nggak bisa keterangan itu? diskusi bagus-bagus, Dari Edis. hasil tim Iya. penyelidik yang setelah menyelidiki mengumpulkan Ya. bukti-bukti dari para saksi mata, Pak Edis, Hakim.
Betul. Edis, Baik, saya akan waktu lu pertimbangkan bilang kalau lu berkas nyembah Anda. kelamin Yesus. Tapi kalau gua ada nggak seorang ada penyidik, marah. seorang Gua izinin lu penyidik bicara. ditanya sama Sekarang hakim, gua dari mana menjelaskan Anda mendapatkan bahwa keterangan Anda? Ibu Rita Wahyu Pak Hakim, itu saya membawa dapat itu dokumen dari bertapa di menyelidiki. gua. Iya, oke. Itu palu dari Pak Hakim itu akan melayang ke kepala Jangan penyidik. tantrum, Edis, gantian dong, Edis. Ini kok malu Oke, lu? Masa nggak malu sekarang ya? ya, Malu ya? ini, Oke, Rifa, gantian. kita sudah Gantian, sampai kepada tema jangan bahasa dulu saya aja. tanggapi. Masalah pernyataan si siapa namanya si Rita Wahyu. Gantian. Edis, Jadi kenapa pertama-tama sih, Edis, begini. kalau gini, kalau Pertama-tama, kehadiran dia saya selalu perlu- ngomong, nggak berhenti saya karena dia perlu pengen untuk ngomong terus mengetahui teman-teman. Yaudah dari deh, kalau gitu mana kita gini aja. Arnold Jadi si Edis mendapatkan ini tidak kutipan dari menerima Martin Luther. dari Kemudian Bible. saya pengen tahu tulisan asli Martin Luther. Tapi Ya udah kalau gitu, Tapi- si Lukas tahu dari mana? dengar, tapi selain Dari mana? Kalau selain Tuhan daripada begitu. itu, dengar, Ya selain udah. daripada itu Oke, semua, gua juga tetap menerapkan saja hal yang sama. kekristenan Lukas tahu bukan dari mana soal kalau si Martin Yesus Luther. ini anaknya Yusuf. Kekristenan dari mana? adalah apa yang Bible katakan, bukan yang Martin Iya udah Luther gua katakan. nanya di dalam Lukas 3:23 sekalipun bilang demikian, Yusuf itu saya apa pengen sih? tahu di mana Edis, tulisan jangan jangan daripada kerja. Ini gua lagi Martin ngomong Luther sama yang lu. berbahasa Jerman. Nih, Saya pengen Tuhan tahu, melayang-layang di atas saya air, pengen itu lihat penyelidikan tulisannya atau dalam bukan? bahasa Jerman dan tolong Edis, terjemahkan. ketika Tuhan Apakah benar? melayang-layang di atas air, Apakah benar Martin itu Luther Tuhan mengatakan demikian? ada yang menyelidiki. Oke, Edis, sekarang kamu sudah lari ketika kemana-mana. Tuhan melayang-layang Kamu sudah di atas lari, air, melayang-layang, apakah itu hasil lompat penyelidikan kesana, lompat ke Musa? sini. Teman-teman, kalian sudah Edis, lihat inilah kualitas orang ketika muslim. ada Tuhan yang melayang-layang di atas air, apakah itu sekarang, hasil penyelidikan? sekarang saya boleh tanya balik nggak? Loh, lu belum jawab. Takut Ketika ditanya. Tuhan melayang, nah, takut. Berani, kata Rudi Ya, Yohanes, takut. berani ditanya, Kenapa tidak mampu berani bertanya, menjelaskan Tuhan jangan yang takut dikatakan ditanya, Martin Luther jangan berzina? kerjakan hanya bertanya Yang terus. dikutip sama guru Wahyu. Itu Kenapa kutipannya Rudi Edis Yohanes, Koma betul nggak? sendiri tidak berani ditanya? Jangan kerja kau Dalam hanya 2 bertanya Samuel pasal terus. 12 nomor 7 dan 8, Boleh saya Tuhan bertanya? Edis mengambil bini orang. Boleh saya bertanya? Itu penyelidikan import. Apakah saya Gantian boleh lah, bertanya? Edis. Boleh nggak saya Boleh. bertanya? Oke, Boleh. boleh. Tapi kan Oke, baik, gantian. saya mau bertanya. Saya Saya mau belum bertanya. selesai. Saya simpel. Masa Edis belum Nggak berani menjawab, saya ditanya. belum terpuaskan dengan jawabannya dia. Dia tidak berani Edis nggak ditanya. takut. Berani. Boleh nggak saya bertanya? Tapi Edis jelaskan dulu. Ketika Sudah saya Edis jelaskan. menolak data Masalah dari kamu nggak berita terima penjelasan Wahyu. saya nggak masalah. Gini, boleh saya Enggak, bertanya? bukan. Simpel, pertanyaan saya simpel. mau kok. merespon. Sebentar, Saya mau pertanyaan saya simpel. merespon. Pertanyaan saya simpel. Simpel, Ya boleh? udah, karena gue kasihan sama lu. Abis itu gue Baik. gantian nanya lagi Baik, ya. baik. Gue Pertanyaan nanya abis simpel. itu ya. Oke. Pertanyaan simpel. Daman sudah mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Ustadz Ya. Wafi sudah mengakui Muhammad itu juga sebagai robnya umat Islam. Yusuf PI juga sudah mengakui. Perlu saya putarkan nggak videonya? Atau kamu sudah percaya aja? Udah lanjut. Pertanyaannya Oke, apa? sekarang saya mau Edis? tanya sama kamu Rifa. Simple. Apakah Muhammad itu juga adalah robnya umat Islam? Oke, aku jawab ya. Nabi Muhammad adalah pemilik umat dan pemilik rumah dan pemilik keluarganya. Allah adalah Robbul Alamin. Saya tanya, apakah Muhammad itu rob? Nabi Muhammad adalah pemilik keluarga Nah, dan enggak aja. anaknya, sementara Allah pemilik alam. Nah, apakah Muhammad itu rob? Iya atau tidak? Nabi Muhammad pemilik rumah, pemilik Oke, baiklah. anak dan Kamu pemilik nggak jawab. umatnya. Muter-muter udah. Kamu di bawah aja. Apa ya? Ditanya, apakah Muhammad itu? Muhammad itu pemilik. nih, biar kamu berguru sama Daman Al-Mantiki nih. Ini ahli mantiknya orang Islam. Ditanya Muhammad rob atau enggak? Muhammad itu pemilik rumah. Nih, lihat nih. Anda ditanya satu saja bertele-tele. Nih, dengarkan apa kata Daman Al-Mantiki. Pasang telinga kalian, wahai umat Islam. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Oh, percayalah Muhammad kita. Anda ditanya Muhammad itu rob atau bukan? Ayo, tendang langsung. Dan dia adalah orang yang masuk channel Edis TV, melainkan dia ditendang ketika dia berbelat-belit. Yang demikian itu adalah hukuman bagi mereka yang tukang berbelat. Itu, ya.
Oh, ikat-ikatan. Ayo teman-teman ya, tolong sampaikan kepada Yusuf PI, sampaikan kepada dia, kalau teman-teman mau main ke Yusuf PI, tanyakan. Yusuf PI beredar kabar, beredar gosip. Saya katakan dulu masih gosip karena belum dikonfirmasi oleh Yusuf PI-nya. Dari moderatornya yang namanya Pak Regar. Kalau kalian sering nonton Yusuf PI, dia sering ngomong, Pak Regar jangan didekati Pak Regar. Pak Regar kejam banget Pak Regar. Nah itu. Moderatornya sendiri yang memberitahukan bahwasanya si Uncup PI punya selingkuhan namanya Nagita, yang sering dia katakan ibu negara di channelnya Yusuf PI. Lihat itu umat muslim. Kalian makanya saya, apa maksud saya tadi, si Riba kan nanya sama saya, apakah boleh menggibahi orang lain? Apakah boleh? Dengar, di dalam ajaran agama Kristen itu dikatakan untuk mengatakan yang benar. Ia katakan iya, tidak katakan tidak. Beritahukan kepada orang supaya seseorang itu tidak tersesatkan. Begini, Yusuf PI itu kan menggalang donasi dari kalian, ya kan? Untuk apa? Katanya untuk mengadakan musaf. Nah, konon katanya, kata si Pak Regar, katanya itu mendapat kritikan dari APII sendiri. Nah, tapi coba tanyakan sama dia. Makanya Anda saya konfirmasi ini. Tolong tanyain nanti sama dia. Ya. Nah, saya tidak mau orang-orang Islam yang tidak tahu apa-apa, yang polos-polos, yang dia baik-baik orangnya, mereka dikadalin sama Yusuf PI. Saya nggak mau. Saya masih menganggap mereka itu saudara sebangsa saya. Saya nggak mau orang-orang yang tidak bersalah, yang innocent ini. Saya tidak mau mereka memberikan kepada Yusuf PI tetapi diselewengkan oleh Yusuf PI. Apakah itu saya salah? Enggak. Ya. Jadi saya meminta kepada kalian teman-teman, tolong teman-teman, jangan sampai kalian sudah memberikan dukungan kalian kepada Yusuf PI, kepada Juma, kepada Handi Selebes, kepada si Kalpin, si Kores tadi, ternyata untuk beli yang lain, untuk beli rokok misalnya. Lihat itu mereka itu. Apalagi yang namanya Sugi Tolologi itu, kerjanya maling konten. Ya, Sugi Kristologi, Handi Selebes itu kerjanya maling konten. Di mana ada perdebatan, di situ dia akan siap maling konten. Ya, kerjanya itu kan maling konten itu. Apalagi si Sugi Tolologi itu. Ayo teman-teman, dukung APII. Saya nggak mau melihat saudara-saudara sebangsa saya, orang-orang muslim yang baik-baik mensupport mereka, tapi untuk beli rokok nggak mau. Ya, itu saya beritahu kepada kalian teman-teman. Jadi teman-teman, kalian harus berhikmat. Ya, di dalam Bible dikatakan kepada saudara-saudaraku juga yang Kristen, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi teman-teman ya, kasihi Tuhan itu nggak boleh pakai hati saja, tapi pakai akal budi juga, pakai pengertianmu. Ya, jadi teman-teman bijak-bijaksanalah. Ya, dukung para hamba-hamba Tuhan, dukung orang-orang yang menggembalakan jemaat di gereja. Gereja butuh maintenance, gereja butuh perawatan. Hamba Tuhan yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan patut mendapatkan upahnya. Jangan sampai hamba Tuhan berkhotbah di mimbar tapi perutnya lapar, kalian tega. Jangan seperti itu. Ya, tapi kalau ada hamba Tuhan yang mengumpulkan uang dari jemaatnya untuk membeli jam tangan harga 500 juta, nah itu waspada. Tapi kalau hamba Tuhan menggunakan uang, menggunakan kolekte itu untuk mendukung pekerjaan memberitakan Injil, lanjutkan. Tapi kalau untuk beli jam tangan harga 500 juta, ada ya, hamba Tuhan harus didukung. Ya, jangan sampai hamba Tuhan itu dia tidak punya tempat tinggal, jangan sampai hamba Tuhan itu keluarganya tidak makan karena mereka sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Orang yang bekerja patut mendapatkan upahnya. Janganlah kamu memberangus mulut
lembu yang sedang mengirik. Ya, seperti itu teman-teman. Teman-teman, kita juga sudah sampai ke penghujung acara kita teman-teman. Ya, sekali lagi teman-teman, acara ini bersumber dari YouTube dan juga dari TikTok Idis TV. Jadi teman-teman, bagi teman-teman, silakan teman-teman mampir ya, subscribe, follow. Banyak akun-akun palsu ya yang mengatasnamakan nama saya, banyak akun-akun palsu. Jadi pastikan Anda memfollow yang asli. Nah teman-teman, di akhir acara teman-teman, kita ada program pendirian Rumah Apologet. Rumah Apologet ini bukan program yang saya ada-adakan, bukan program yang saya buat-buat, tetapi ini adalah program yang mendesak. Karena tidak mungkin kita berapologet itu tidak ada tempatnya. Ya, tempat itu penting sekali. Ya, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hatinya untuk mensupport pendirian Rumah Apologet, khusus kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa membantu mensupport saya di sini. Ya, teman-teman ya, ini bukan program ngada-ngadain mushaf, bukan ngada-ngadain buku. Sekarang buku gampang, di-download saja, di dalam Android ada kok. Tapi kalau Rumah Apologet itu nggak bisa di-download. Seandainya Rumah bisa di-download di Android, saya nggak perlu teman-teman. Saya pikir Rumah downloadan aja di Android. Saya download, ada rumahnya langsung, ping, muncul. Masalahnya Rumah tidak bisa di-download teman-teman. Tidak bisa pakai Android teman-teman. Ya, jadi teman-teman, kepada teman-teman yang memiliki berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di sini. Oke teman-teman ya, karena saya juga mau ada kegiatan teman-teman. Jadi saya sudahi dulu, demikianlah acara kita teman-teman untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jikalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam hati. Jikalau ada kata yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Teman-teman, sekian diskusi kali ini. Kiranya terus-menerus hidup kita diperbarui sesuai dengan keinginan Roh Kudus yang ditanamkan oleh Tuhan di dalam hati kita. Supaya kita terus bertumbuh. Walaupun terus-menerus ya kita teman-teman, seperti saya juga, Anda juga bukan orang yang sempurna, jatuh dalam dosa, teman-teman. Kiranya terus-menerus hidup kita diperbaiki, kita hidup sesuai dengan keinginan Roh Kudus yang ditempatkan di hati kita oleh Tuhan. Terima kasih teman-teman, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.